Pada tahun 1879 abad ke-12 zaman baru di stasiun Yokohama, Tokyo, Jepang, para kepolisian setempat yang dipimpin oleh Goro Fujita sedang menjalankan misi mencari seorang bos mafia Shanghai yang diketahui menjual senjata ilegal setelah melakukan pemberontakan samurai di sebuah negara. Goro Fujita dan anggota kepolisian menemukan seseorang yang sedang duduk santai di salah satu gerbong kereta. Orang tersebut adalah Enishi Shukishiro. Lalu Goro Fujita menyuruh anak buahnya untuk membawa Enishi tersebut ke kantor polisi. Enishi yang merasa tidak bersalah menolak dan menghajar semua anggota kepolisian tersebut. Goro yang langsung turun tangan melawan pria tersebut akhirnya dapat memojokkan menggunakan samurai miliknya. Lalu pria tersebut akhirnya menyerah dan dibawa ke kantor kepolisian setempat. Di tengah kota Tokyo, Kenshin Himura, Kaoru Kamiya, Sanosuke Sagara, Yahiko Myojin, dan Megumi Takani sedang menyaksikan sebuah acara pernikahan sambil memegang klepon tusuk. Sanosuke memperhatikan Kaoru yang sedang terkesima oleh ketamanan Kenshin. Kaoru yang tidak dihiraukan oleh Kenshin lalu pergi. Kemudian mereka bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sebuah tempat pelatihan kepolisian, para anggota kepolisian sedang melakukan latihan samurai mereka bersama. Kenshin yang juga ada di sana bertemu dengan Tuan Maekawa yang bersama Kapol Uramura. Maekawa menceritakan perdebatan antara Jepang dan Tiongkok yang belum selesai setelah 12 tahun berlalu perang antar negara tersebut terjadi. Perdebatan tersebut menyangkut kepemilikan sebuah pulau bernama Okinawa yang terletak di Laut Cina Timur barat daya dari Jepang. Beralih ke markas besar kepolisian Tokyo, Enishi yang ditahan oleh pihak kepolisian didatangi oleh Wu Heixing, seorang miliuner dan konsul yang berasal dari Tiongkok. Enishi lalu dibawa pergi oleh mereka. Di dalam ruangan kepolisian, Gojo yang sedang memperdebatkan masalah Enishi yang dipindahkan, datang seseorang bernama Cho Sawagejo, pembelot yang ditugaskan oleh kepala kepolisian Tokyo untuk bertugas menyamar dan mengawasi para mafia Shanghai di kota tersebut. Malam harinya, Kenshin bersama Kaoru, Sanosuke, dan Yahiko sedang menikmati makan malam di sebuah kedai bernama Akabeko. Bersama dengan itu, Enishi yang berhasil kabur merencanakan sebuah teror di kota Tokyo. Enishi yang bersama dengan para anak buahnya di Bukit Ueno, Tokyo, menembakkan sebuah meriam tangan ke tengah kota. Kenshin yang berjalan pulang setelah makan malam diberitahu oleh Kapol Uramura bahwa telah terjadi tembakan meriam yang menghancurkan kedai Akabeko. Lalu Kenshin dan Sanosuke mengikuti Kapol Uramura untuk menyelidiki area Bukit Ueno. Sedangkan Kaoru dan Yahiko kembali ke kedai Akabeko untuk melihat situasi di sana. Kenshin dan para kepolisian yang menyelidiki area Bukit Ueno menemukan sebuah kertas bertuliskan penghakiman manusia. Kertas tersebut adalah justifikasi eksekusi atau yang pada saat itu digunakan oleh Keshogunan dan Shinsengumi untuk meninggalkan sebuah pernyataan setelah membunuh seseorang. Setelah itu, di klinik Oguni, Megumi dan Sanosuke membantu merawat para korban yang terkena ledakan di kedai Akabeko. Sesampainya di rumah, Sanosuke menanyakan asal-usul bekas luka menyilang di pipi Kenshin. Sanosuke curiga dengan peristiwa yang terjadi di Akabeko masih ada hubungannya dengan bekas luka pipi kiri Kenshin. Dan juga Kenshin yang dahulu pernah menjadi seorang batosai, yaitu seorang pembunuh bayaran yang sangat hebat. Lalu datang seseorang yang sudah penuh luka ke rumah Kenshin. Orang tersebut memberitahu Kenshin bahwa di dojo Maekawa telah terjadi penyerangan. Lalu Kenshin dan Sanosuke bergegas mendatangi tempat tersebut. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan para polisi yang mengarah ke tempat Kapol Maekawa. Kenshin yang curiga akan terjadinya serangan di tempat Maekawa memutuskan untuk berpencar dengan Sanosuke. Benar saja. Di kediaman Kapol Maekawa, seorang pendekar bernama Hyoko Otowa melakukan penyerangan membabi buta menggunakan senjata yang bentuknya menyerupai huruf S. Kenshin yang datang tepat waktu berhasil mencegah Otowa membunuh keluarga Maekawa. Kenshin akhirnya bertarung dengan Otowa.
Dalam pertarungan tersebut, Kenshin berhasil menjatuhkan Otowa namun tidak membunuhnya. Otowa yang jatuh tak berdaya meledakkan dirinya menggunakan sebuah bom yang menempel di badannya. Kenshin dan keluarga Maekawa berhasil selamat dari ledakan tersebut. Di sisi lain, di tempat dojo Maekawa, Uramura dan para kepolisian yang diserang oleh Tenmon Inui, Sanosuke yang menuju tempat tersebut terlambat, menyelamatkan mereka yang telah dihajar habis-habisan oleh Tenmon. Pagi harinya, Kenshin yang berjalan pulang bertemu dengan Enishi. Enishi menyampaikan pesan balas dendamnya kepada Kenshin yang telah membunuh kakaknya bernama Tomo Yukishiro 14 tahun yang lalu. Sambil berjalan melewati Kenshin, Enishi mengancam akan membuat Kenshin menderita dengan cara menyakiti orang-orang di sekitar Kenshin. Siang harinya di kantor kepolisian Tokyo, Cho memberikan peta kepada Gojo yang menunjukkan tempat gudang senjata milik Wu Heixing berada di Yokohama. Di tempat lain di persembunyian Enishi, Heixing mendatangi Enishi untuk mempertanyakan sebuah kesepakatan dengan Enishi. Enishi menjanjikan sebuah organisasi dan semua persenjataan miliknya kepada Heixing setelah urusannya selesai di kota tersebut. Di dojo Kamiya, Yahiko dan para pendekar sedang berlatih pedang yang diawasi oleh Kaoru. Kenshin yang keluar dari rumahnya menyuruh Kaoru untuk mengumpulkan semua orang. Lalu Kenshin menceritakan penyebab penyerangan Akabeko dan Maekawa yang sebenarnya adalah sebuah ancaman balas dendam terhadap Kenshin oleh Enishi Yukishiro. Kenshin juga menceritakan asal-usul dari bekas luka menyilang yang ada pada pipi kirinya. Luka tersebut didapatkan saat kerusuhan di Kyoto terjadi. Saat itu juga pemerintahan Keshogunan telah berakhir. Kenshin yang berhasil membantai seluruh pendekar mendapatkan sayatan pertama di pipi kirinya oleh orang yang dia bunuh bernama Kiyosato Akira dan sekaligus kekasih Tomo Yukishiro. Luka keduanya didapatkan ketika Kenshin bertarung dengan Tatsumi. Tatsumi dilindungi oleh Tomo ketika Kenshin menebasnya, yang akhirnya tebasan pedang Kenshin mengenai badan Tomo. Sebelum Tomo mati, Tomo memberikan sayatan menyilang ke bekas sayatan pertama di pipi Kenshin. Dan saat itu pula Kenshin berjanji tidak akan membunuh orang lagi dengan pedangnya. Malam harinya, Cho mengunjungi persembunyian Enishi. Cho yang ternyata bekerja sama dengan Enishi mengabarkan bahwa Cho berhasil memberikan peta palsu kepada Goro Fujita. Enishi yang melihat Cho memegang salah satu pedang miliknya menyuruh Cho untuk mengembalikannya karena Cho dianggap lemah oleh Enishi. Cho yang merasa tidak terima dengan ucapan Enishi lalu menantang duel pedang dengan dirinya. Keesokan harinya, Kaoru yang sedang menyapu halaman kedatangan tamu yaitu Misao Makimachi dan Aoshi Shinomori. Misao diutus oleh biarawan kuil Saijo untuk memberikan sebuah buku catatan milik Tomo Yukishiro kepada Kenshin. Karena Kenshin yang kebetulan sedang pergi, lalu Aisho pergi mencari Kenshin. Guru dan para anggota kepolisian yang berniat menyelidiki gudang senjata berdasarkan peta dari Cho berhasil terjebak atas peta palsu tersebut. Bukannya mereka mendapati gudang senjata, mereka dikepung oleh anggota penjahat Heixing. Goro Fujita akhirnya dikeroyok oleh anak buah Heixing yang bertopengkan vampir. Peta tersebut adalah rencana Heixing untuk mengulur waktu para kepolisian. Sore harinya, sebuah balon udara berpenumpang menyebarkan lembaran kertas bertuliskan penghakiman manusia. Tak lama kemudian terjadi serangan bom oleh anak buah Enishi di tengah kota Tokyo. Kenshin yang kebetulan berada tidak jauh dari area tersebut langsung bergegas menuju tempat terjadinya serangan tersebut. Mereka menggunakan dinamit untuk menghancurkan kota tersebut. Aoshi yang juga tidak jauh dari tempat tersebut juga ikut menyelidiki serangan yang menghancurkan daerah itu. Kenshin lalu berhadapan dengan Hyogo Kujiranami, pria bertangan meriam yang sebelumnya telah berhasil menghancurkan kedai Akabeko. Namun kali ini dia tidak menggunakan meriamnya, melainkan sebuah senapan gatling. Di tempat lain, Aoshi berhadapan dengan Mumyoi Yatsumi, seorang pria yang memakai cakar layaknya Wolverine. Enishi mendatangi dojo Kamiya dengan membawa sebuah karung berisi seseorang. Sanosuke lalu menantang Enishi untuk berduel dengannya yang berujung Sanosuke babak belur dihajar oleh Enishi. Di tempat Aoshi bertarung melawan Mumyoi, Misao datang untuk membantunya.
Namun, Aoshi terkena sebuah bom yang hampir mengakibatkan dirinya mati. Kenshin yang melawan Kujiranami berhasil menjatuhkannya dan membuat Kujiranami tak berdaya, yang lalu dibawa oleh anggota kepolisian. Kenshin lalu bergegas menuju dojo Kamiya. Namun Kenshin terlambat. Enishi telah mengalahkan seluruh orang di dojo tersebut dan membawa Kaoru untuk dijadikan sandranya. Myojin yang merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apapun meminta maaf kepada Kenshin. Kenshin yang melihat karung yang dibawa oleh Enishi mencoba mengecek karung tersebut. Setelah dibuka, ternyata berisi seorang mayat yang tak lain adalah Cho Sawagejo. Enishi meninggalkan sebuah pesan kepada Kenshin yang disumbatkan ke dalam mulut Cho. Pesan tersebut memberitahu Kenshin di mana penghakiman manusia akan dilakukannya. Kenshin lalu berhadapan dengan anak buah Enishi yang bergabung dengan anak buah Heising. Kenshin lalu mengajar mereka satu persatu. Tak lama kemudian, Goro Fujita dan anggota kepolisian yang berhasil mengalahkan pasukan vampir ikut membantu Kenshin. Goro juga tidak sendirian. Dia juga dibantu oleh Misao dan Sanosuke yang meskipun badannya sudah dipenuhi perban. Kenshin lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah Kenshin berhasil masuk lebih dalam, dia berhadapan dengan Sojiro Seta yang bekerja sama dengan Heising. Namun, bukannya Sojiro melawan Kenshin, Sojiro malah membantu Kenshin untuk mengalahkan Heising yang juga ada di tempat tersebut dan para anak buahnya. Kenshin lalu bekerja sama dengan Sojiro melawan para kurcaci Heising. Sojiro lalu menyuruh Kenshin untuk meninggalkannya sendiri melawan kurcaci Heising. Misao Makimachi yang berhadapan dengan Momyoi berhasil mengalahkannya. Begitu juga dengan Tenmon Inu yang berhasil dikalahkan oleh Goro Fujita. Setelah Kenshin berhasil masuk lebih dalam ke markas persembunyian Enishi, Kenshin bertemu dengan Enishi. Pertarungan pamungkas antara Kenshin dan Enishi akhirnya terjadi. Kenshin yang sudah berjanji tidak akan membunuh dengan pedangnya lagi, bertarung menggunakan sisi tumpul pedang terbaliknya. Dalam pertarungan tersebut, akhirnya Kenshin menjatuhkan Enishi. Di akhir sisa kekuatannya, Enishi berlari ke arah Kenshin sambil membawa pedang kecil yang digunakan Tomoyuki Shiro untuk melukai pipi Kenshin. Namun bukannya menghindar, Kenshin malah menerima tusukan dari Enishi. Tak lama kemudian, Kenshin yang ditusuk oleh Enishi ditembak secara tiba-tiba oleh Heising dari belakang. Heising berniat membunuh Kenshin dan Enishi bersama. Saat Heising mengarahkan pistolnya ke Enishi, Kaoru datang dan mencoba menghadangnya. Namun Kaoru yang terlalu lemah dijatuhkan oleh Heising. Heising yang berniat membunuh Kaoru terlebih dahulu dihadang oleh Enishi. Tembakan peluru Heising mengenai pundak kiri Enishi. Lalu Enishi menghajar habis-habisan Heising. Setelah hal tersebut, akhirnya Enishi menyerah kepada Kenshin. Dia lalu ditahan dan dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara, Enishi mendapatkan sebuah kiriman dari Kaoru, sebuah buku catatan milik kakaknya yaitu Tomoyuki Shiro. Buku tersebut berisi tentang bagaimana kehidupan seseorang yang telah melakukan banyak pembunuhan. Tomo juga menuliskan bahwa kematiannya adalah keinginan Tomo untuk melindungi Kenshin agar tidak membunuh orang lagi. Enishi yang mengira kakaknya sengaja dibunuh oleh Kenshin tersadar dan menangis terseru-seru. Film ditutup dengan adegan Kenshin dan Kaoru yang sedang memberikan bunga ke makam Tomoyuki Shiro. Setelah mereka selesai ke makam Tomoyuki Shiro, mereka berjalan pulang dengan bergandengan tangan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.